Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk klien terakhir malam ini, yaitu pemahar ya nomor 8829. Ya, Mbak Wira ulangi, pemahar nomor 8829. Di sini ada terawangan badan. Untuk terawangan badan seperti biasanya kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Ya, siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit, baik medis maupun non medis. Ini penting untuk diketahui karena kita tahu bersama bahwa di bulan-bulan ini sedang ramai ya dukun-dukun yang mendatangi orang seorang secara acak, kemudian menyatakan dia sedang sakit, lalu kalau ingin sembuh ditodong uang sekian juta sekian juta. Nah, ini yang bahaya. Nah, oleh karenanya Mbak Wira merasa perlu ya untuk mengupas kondisi ya energi Anda ya, apakah memang berada di kondisi yang buruk atau tidak. Orang-orang yang sedang sakit ya ditandai dengan energi yang rendah ataupun energi yang tidak stabil. Di sini untuk klien nomor 8829 Mbak Wira rasakan energi tubuhnya stabil. Meskipun tidak tinggi tapi stabil. Hal ini menjadi tanda bahwa Anda tidak sedang dalam kondisi yang buruk, baik secara magic maupun medis. Nah, itu tadi. Selain adanya oknum-oknum itu, ini juga untuk menjawab kegelisahan hati Anda, apakah saya kena santet, apakah saya kena pelet, apakah saya kena guna-guna, apakah saya ketempelan sesuatu, apakah saya diikuti oleh makhluk halus, apakah saya diikuti oleh makhluk gaib yang sifatnya negatif, ada tidak yang sedang mengincar saya, dan seterusnya. Itu terjawab sudah di sini bahwa energi tubuh Anda stabil ya, meskipun tidak tinggi tapi stabil. Hal ini menjadi indikasi bahwa Anda dalam kondisi yang aman, baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kondisi orang-orang yang energinya tinggi. Ya, siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat ya, olah diri, olah rasa, menempa diri dengan beragam tirakat, baik meditasi, puasa, wirid, bertapa, ataupun upaya-upaya tempa diri lainnya. Di sini Mbak Wira mendapat firasat bahwa memang ada upaya tempa diri yang Anda lakukan, semacam ilmu-ilmu supernatural modern seperti meditasi ataupun semacamnya ya. Namun yaitu tadi bahwa namanya orang belajar tidak langsung sakti. Mbak Wira saja agar bisa terawangan tuh puasa itu ngulang entah 7 kali apa 9 kali, Mbak Wira lupa, yang jelas berkali-kali sampai Mbak Wira akhirnya bisa melakukan terawangan. Jadi ya proses. Mbak Wira merasakan itu, merasakan ada upaya di diri Anda, ada upaya bagi diri Anda untuk melakukan tempa diri, namun belum berhasil ya, belum membuahkan hasil sebagaimana yang Anda harapkan, karena memang ya tadi proses ya, tahap, dan tidak apa-apa. Mbak Wira menangkap Anda punya bakat bagus dalam hal-hal ya, atau ilmu-ilmu yang sifatnya kejadukan, ilmu penundukan, kekuatan gertakan ya. Contohnya kalau ilmu-ilmu Jawa kuno itu ada gelap ngampar, gelap sayuto, brojo musti ya, itu Anda berbakat di situ ya. Hal ini terlihat dari gejolak energi yang Anda miliki. Gejolak energi Anda mengisyaratkan atau menandakan bahwa Anda punya bakat dalam ilmu-ilmu yang sifatnya kejadukan. Ibaratnya Anda belajar dua ilmu, ilmu pengasihan dan ilmu kejadukan misalnya. Puasanya sama, tirakatnya sama, tapi yang pengasihan perlu beberapa kali hingga tembus, kalau kejadukan sekali dua kali udah tembus. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi memang ada bakat atau kecondongan atau kecenderungan atau kecocokan di dalam ilmu-ilmu yang sifatnya kejadukan ya. Nah, yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Nah, Anda masuk kategori ini. Jadi kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misalnya yang rendah di bawah 60, yang tinggi di atas 80, maka yang biasa ini antara 60 sampai 80. Kalau untuk Anda sendiri kira-kira berada di level energi 74. Jadi biasa ya. Nggak apa-apa, proses ya. Yang kedua yaitu aura. Saya terkesan ya dengan aura yang Anda miliki. Aura adalah vibrasi dari energi. Jadi saat vibrasi yang energi yang ada pada tubuh seorang itu bervibrasi membentuk warna, warna itu yang kemudian kita sebut dengan aura. Ya, aura seseorang memang berubah-ubah seiring dengan apa yang dia lakukan dan bagaimana kondisi tubuhnya. Tapi pada di sini pada klien nomor 8829, karena memang Mbak Wira tidak menemukan jejak energi keilmuan apapun yang berpengaruh loh ya. Memang yang dipelajari sudah ada, tapi yang berpengaruh kan belum ada nih. Maka aura yang Anda miliki adalah aura asli diri Anda sendiri tanpa campur tangan faktor gaib apapun ya. Aura dominan adalah semburat merah
ya. Merahnya itu merah gelap ya. Ini menjadi tanda ya, mohon maaf sekali ya. Aura merah adalah aura ya orang-orang yang memiliki semangat hidup yang tinggi, pejuang tangguh, warrior. The real warrior itu adalah orang-orang dengan aura merah. Semburatnya itu merah kencang, merah kuat, merah pekat ya. Kemudian orang-orang dengan aura merah juga orang-orang yang pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Kemudian orang-orang yang kalau punya pendirian ya maka akan susah untuk dibelokkan. Kalau sudah punya kemauan maka akan dikejar sampai dapat. Itu adalah orang-orang dengan aura merah. Kemudian Mbak Wira menangkap ada merah gelap yang menyelimuti diri Anda. Hal ini menandakan bahwa, mohon maaf sekali lagi, bahwa faktor ibadah yang kurang. Sungguhnya ibadah itu adalah hablum minallah, urusan manusia dengan Tuhannya. Mbak Wira tidak ingin ikut campur ya, tapi di sini Mbak Wira hanya membacakan saja bahwa apabila Anda ingin aura Anda cerah maka perbaikilah ibadah, semacam itu. Oke, yang ketiga kita akan bicara cakra yang terbuka pada diri Anda. Mbak Wira mendapati solar plexus yang kuat. Letaknya ada 3 jari di bawah pusar. Berhubungan dengan energi kehidupan, semangat yang tinggi ya, daya juang yang kuat. Memang Anda memiliki hal itu dan secara alami itu terbuka di diri Anda dan bergejolak, energinya kuat sekali. Itulah kenapa Mbak Wira katakan bahwa Anda memiliki bakat ya dalam ilmu yang sifatnya kejadukan, karena ilmu kejadukan biasanya memperkuat energi yang ada di situ ya. Titik solar plexus ya, letaknya ada 3 jari di bawah pusar. Kita lanjut yang terakhir, yaitu khodam yang ada di badan. Ya, kalau kita bicara khodam badan ini, Mbak Wira punya 2 aturan. Yang pertama adalah Mbak Wira hanya membaca khodam yang benar-benar ada di badan atau inside your body. Khodam-khodam yang di benda, di pusaka, di mustika tidak Mbak Wira baca ya. Yang kedua, tolong jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Misalnya ada praktisi A yang mengatakan, oh Anda punya khodam macan putih. Mbak Wira mengecek nggak ada, ya berarti nggak ada. Kalau Anda minta, oh Mbah ini kok katanya si A saya punya macan putih, ini gimana sih, bener apa enggak? Ya tanyakan ke si A yang ngomong itu tadi, kayak gitu. Ya alhamdulillah ya, 7 tahun Mbak Wira buka praktek terawangan, ada 1000 lebih video, ada 1000 lebih klien. Bisa dibuka di channel YouTube Jejak Mistis ya. Dan ini kelanjutannya nanti Mbak Wira muat di YouTube channel Mbak Wira ya. Kenapa? Karena channel yang lama sedang dalam masalah ya, in reconstruction kayak gitu, sehingga channel Mbak Wira ganti ya, judulnya channel Mbak Wira. Itu bisa Anda cek track record terawangan Mbak Wira seperti apa ya. Jadi di sini Mbak Wira hanya berusaha menyampaikan apa adanya ya, karena kejujuran itu adalah senjata yang paling utama. Itu kalau yang menjadi pegangan Mbak Wira seperti itu. Khodam badan setidaknya ada 4 macam ya Mas ya. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Apa itu? Yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Memang pada umumnya khodam leluhur itu mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip. Oleh karenanya khodam leluhur itu nggak perlu penyelarasan yang aneh-aneh, karena udah selaras. Nah ini untuk klien nomor 8829, Mbak Wira tidak merasakan ada khodam leluhur di diri Anda. Yang kedua, yaitu khodam pengisian. Apa itu? Yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Ya, ini juga tidak ada di diri Anda. Yang ketiga, yaitu khodam keilmuan. Yaitu khodam yang mendampingi seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada di diri Anda. Yang keempat, yaitu khodam atau jin yang ikut Anda. Jin yang mau bersedia membantu Anda karena suka atau cinta. Ya, beda ya, kalau suka itu biasanya tidak terpaut dengan jenis kelamin. Misalnya para ulama terdahulu yang mensyiar agama ya, kemudian ada jin yang ingin ikut belajar, suka dengan beliau tapi ingin ikut belajar. Motifnya karena memang ingin ikut memperdalam ilmu. Nah itu akan mengikuti ya, kayak gitu nggak ada. Kemudian cinta, kalau cinta ini biasanya berlainan lawan jenis ya. Kalau manusianya laki-laki, jin yang mencintai biasanya wanita. Kalau manusianya wanita, jin yang mencintai biasanya laki-laki. Memang jin kalau mencintai manusia itu banyak akan membantu ya di bidang harta tahta wanita. Harta tahtanya bagus, tapi kalau wanita biasanya agak buruk. Kenapa? Karena begini,
Jin yang cinta punya kecenderungan ingin memiliki, sehingga dia punya rasa cemburu ketika orang yang dia cintai kemudian menjalin asmara dengan orang lain. Nah, sehingga kemudian untuk urusan harta tahta memang lancar, tapi untuk urusan wanita atau pasangan biasanya agak seret ya kayak gitu. Nah, ini untuk jin yang cinta Mbak Wira lihat tidak ada ya. Oke, sekian yang bisa Mbak Wira sampaikan, silahkan Mbak Wira tunggu tanggapannya, ceritanya, pengalamannya, ataupun kalau ada pertanyaan boleh ya. Silakan tanyakan. Terima kasih, selamat malam.